Tuhan sertaku Haleluya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan Tuhan, kami akan menikmati firman-Mu, biarlah firman yang kami dengar dapat kami mengerti, bahkan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menerima firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan membahas di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-30. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah aman dalam penyertaan Tuhan. Kalau kita perhatikan isi dari firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18, ayat 6 sampai ayat yang ke-30, di sana menjelaskan bagaimana Saul, yaitu seorang raja Israel, membenci Daud. Meskipun pada awalnya Saul ini begitu mengasihi Daud, karena oleh kehadiran Daudlah mereka dapat mencapai berbagai kemenangan. Namun berbalik, selanjutnya mereka berbalik bukan lagi mengasihi Daud, melainkan dia dengki, dia benci kepada Daud. Karena Saul ini merasa tersaingi dengan hadirnya dari Daud ini. Maka dalam ayat-ayat itu dijelaskan bagaimana Saul ini mulai merancangkan kejahatan bagi Daud. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, di sana Saul ini hampir menombak Daud ketika Daud ini memainkan kecapi. Lalu selanjutnya apa yang dilakukan oleh Saul? Saul ini menjadikan Daud kepala pasukan agar berada di posisi depan dan berharap Daud ini mati. Tetapi itu tidak terjadi. Dan selanjutnya di sana juga Saul merancangkan kejahatan bagi Daud. Bahkan Saul ini menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Berkali-kali Saul berusaha menyerang Daud agar Daud ini mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dengki, yang benci kepada Daud, ini bukan orang biasa. Kalau orang biasa-biasa saja tidak punya kedudukan, kita bisa menghindar dengan mudah. Tetapi Saul ini seorang pemimpin, dia seorang raja, ya. Tentu banyak pegawai-pegawainya, pengawal-pengawalnya, orang-orang hebat yang mendampingi dia. Tetapi kita lihat bahwa meskipun Daud dikejar oleh orang-orang yang hebat, oleh seorang raja sekalipun, Daud tidak kalah. Sebab di dalam ayat yang ke-12, 14 dan 28 dari 1 Samuel pasal yang ke-18, di sana ada tangan penyertaan Tuhan. Daud aman dalam penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan di ayat 29 Saul yang berusaha membunuh Daud ternyata sadar bahwa ternyata Daud ini ada dalam perlindungan Tuhan. Tetapi meskipun begitu, Saul tetap benci kepada Daud. Yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah tentu dalam hidup kita sebagai manusia tidak luput dari orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri, orang-orang yang benci dengan keberhasilan kita, dengan kesuksesan kita. Mereka berusaha untuk menyerang kita, mereka berusaha untuk menjatuhkan kita. Namun bila ada sampai saat ini, semua karena penyertaan Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Berkali-kali mungkin orang berusaha untuk membuat kita gagal, tetapi orang yang ada di dalam Tuhan itu aman. Kita tahu bahwa janji firman Tuhan ini berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin. Mazmur pasal 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, di sana orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan mendapatkan kemenangan. Bahkan juga orang yang takut akan Tuhan, di dalam Amsal 14 ayat 26, di sana mereka juga aman. Bahkan mereka yang terus menguatkan hati, meneguhkan hati, meskipun ada orang-orang yang menyerang, di sana juga ada tangan perlindungan Tuhan. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Tentu sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita berkuasa untuk melindungi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah masa yang sukar seperti ini, jangan menjadi ragu, jangan menjadi takut. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, ada Tuhan yang melindungi kita. Jadi, tetaplah percaya,
tinggallah di dalam takut akan Tuhan dan terus menguatkan hati. Jika saat ini kita mengalami kondisi seperti Daud, diserang, dijatuhkan tanpa sebab, percayalah kita aman dalam penyertaan Tuhan. Biar Tuhan yang akan membela kita dan melindungi kita. Demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang berbicara kepada kami saat ini. Kami tahu bahwa tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Kami tahu bahwa kuasa-Mu terus menyertai kami. Hamba berdoa buat setiap orang yang mendengar, orang yang menyaksikan firman Tuhan saat ini. Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa itu sanggup membela mereka, menolong usaha pekerjaan mereka, menolong mereka dalam segala situasi yang sulit untuk mereka hadapi. Dan kami yakin di dalam Engkau ada kekuatan baru. Berkati setiap kami yang menerima firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.